Halo semuanya, selamat datang kembali. Kita semua tahu banget lah ya rasanya kejebak macet. Lautan mobil yang nggak gerak, suara klakson di mana-mana, rasanya stres banget. Tapi pernah nggak sih kepikiran, jangan-jangan macet itu bukan masalah utamanya? Jangan-jangan kemacetan itu cuma gejalanya aja dari sesuatu yang jauh lebih besar? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas. Oke, jadi perjalanan kita kali ini bakal dibagi jadi 6 bagian. Kita mulai dari realita macet sehari-hari, terus kita bedah tarian antara tata guna lahan dan transportasi. Kita juga bakal kilas balik sedikit soal sejarah pertumbuhan kota, lalu lihat gimana sih desain yang fokus ke manusia bukan mobil. Nggak ketinggalan kita bahas tantangan konektivitas di Indonesia, dan terakhir kita ubah cara pandang kita soal tujuan transportasi. Siap? Yuk langsung aja. Oke, kita mulai dari bagian pertama, kemacetan. Ini bukan cuma soal telat ke kantor loh, ini tuh kayak puzzle raksasa yang akarnya dalam banget, nyambung ke cara kita ngebangun dan ngatur kota kita selama ini. Nah, ada kutipan yang bilang, kemacetan lalu lintas terjadi ketika terlalu banyak kendaraan mencoba menggunakan infrastruktur transportasi dengan kapasitas terbatas. Kedengarannya logis banget kan? Mobilnya kebanyakan, jalannya kurang lebar, ya udah macet. Definisi yang kita semua paham lah. Tapi, apa benar sesimpel itu? Ternyata nggak juga. Coba deh lihat angka ini. Di Jakarta aja, pertumbuhan kendaraan itu lebih dari 10% tiap tahunnya. Sementara, jalan yang kita bangun nambahnya nggak sampai 1%. Kebayangkan jomplangnya. Ini bukti nyata kalau solusi, ya udah bangun jalan lagi aja, itu nggak bakal pernah bisa ngejar. Kita udah ketinggalan jauh banget di perlombaan ini. Oke, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya nih. Kalau nambah jalan bukan jawaban, terus apa dong? Nah, ternyata kuncinya itu ada di hubungan antara di mana kita melakukan sesuatu dan bagaimana kita sampai ke sana. Dan ini dia, poin utamanya. Masalahnya itu bukan lalu lintasnya. Masalahnya itu desain kota kita sendiri. Jadi macet itu bukan sistem transportasinya yang gagal. Macet itu adalah hasil atau ya konsekuensi logis dari cara kita merancang kota dari awal. Lihat diagram ini, kelihatannya ribet ya. Tapi tenang, konsepnya sebenarnya simple. Ini namanya model Luti. Anggap aja ini kayak tarian antara tata guna lahan dan transportasi. Ada hubungan sebab akibat yang nggak putus-putus antara tempat kita tinggal, tempat kita kerja, tempat kita main. Nah, tarian inilah yang akhirnya menciptakan permintaan untuk kita bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Biar lebih gampang, gini deh ceritanya. Di mana kamu tinggal, itu nentuin di mana aja kamu bisa kerja. Sebaliknya, di mana kamu kerja, itu juga bisa nentuin di mana kamu bakal cari tempat tinggal. Tambahin lagi akses ke sekolah, pasar, tempat hiburan, semua itu membentuk yang namanya struktur ruang. Struktur inilah yang nyuruh kita buat jalan ke sana-sini setiap hari. Dan ujung-ujungnya, ya berdampak ke lingkungan. Oke, pertanyaannya sekarang kok bisa sih kita sampai punya kota yang kayak gini? Nah, untuk jawab itu kita perlu jadi detektif waktu sebentar dan lihat sejarah perencanaan kota. Karena tanpa kita sadari, ide-ide dari zaman dulu itu justru yang mendesain kemacetan yang kita alami sekarang. Dulu, di awal abad 20, para perencana kota punya ide-ide kayak gini. Yang kiri itu model Burgess, bentuknya kayak papan dart ya kan? Pusat bisnisnya ada di tengah-tengah terus dikelilingin sama zona-zona lain. Terus yang kanan itu model Hoyt, yang ngebayangin kota tumbuh kayak irisan pizza di sepanjang jalan utama atau rel kereta. Intinya sama, semua dipisah-pisah. Lama-kelamaan, modelnya jadi makin canggih. Muncul yang namanya model multiple nuclei atau pusat ganda. Jadi kota itu nggak cuma punya satu pusat, tapi banyak. Ada pusat bisnis, ada kawasan industri sendiri, ada kampus, dan lain-lain. Tapi coba tebak, prinsip dasarnya nggak berubah. Kegiatan yang beda-beda, ya ditaruhnya di tempat yang terpisah-pisah juga. Jadi, apa benang merah dari semua model tadi, mau bentuknya papan dart, irisan pizza, atau banyak pusat sekalipun, intinya satu, pemisahan. Kita dipaksa tinggal di satu zona, kerja di zona lain, belanja di zona yang beda lagi. Nah, pemisahan inilah yang jadi biang kerok kenapa kita harus bolak-balik menempuh perjalanan jauh setiap hari. Oke, cukup ngomongin masalahnya, sekarang kita cari solusinya. Kabar baiknya, banyak perencana kota di seluruh dunia yang udah sadar dan lagi coba cara-cara baru yang keren buat benerin kesalahan masa lalu. Fokusnya, manusia, bukan lagi mobil.
Nah, ini perbandingannya jelas banget. Di satu sisi, ada kota yang dirancang buat mobil. Zona-zonanya terpisah, jalannya lebar-lebar biar bisa ngebut. Di sisi lain, ada kota yang dirancang buat manusia. Lingkungannya campur aduk, di mana kita bisa tinggal, kerja, dan main di area yang sama. Jalannya pun enak buat jalan kaki, dan gampang banget nemui transportasi publik. Contoh kerennya datang dari Belanda, namanya kebijakan ABC. Ini idenya simpel, tapi brilian. Jadi mereka bagi lokasi jadi 3. A itu yang akses transport publiknya top banget, B itu yang lumayan, dan C itu yang emang harus pakai mobil. Terus mereka arahkin bisnis yang butuh banyak pengunjung ke lokasi A, dan bisnis yang butuh truk besar ke lokasi C. Hasilnya, perjalanan pakai mobil yang nggak perlu jadi berkurang drastis. Kalau Singapura, pendekatannya lebih keras lagi. Mereka sengaja bikin punya mobil itu mahal banget. Terus ada sistem jalan berbayar elektronik yang tarifnya makin mahal kalau lewat pas jam sibuk. Dan yang paling penting, mereka bangun hunian dan kantor besar-besaran nempel sama stasiun MRT. Efektif? Banget. Lalu lintasan turun dan warganya pindah ke transport umum. Oke, sekarang kita tarik ceritanya ke rumah kita sendiri, Indonesia. Gimana konsep ini diterapin di negara kepulauan yang super luas? Tantangan konektivitas kita ini unik banget, jadi solusinya juga harus luar biasa. Dan inilah salah satu jawabannya. Program Tol Laut. Ini bukan jalan tol di atas aspal ya, ini adalah jalan raya di atas laut. Sebuah jaringan kapal yang punya jadwal rutin dan efisien yang nyambungin pulau-pulau besar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa ini penting banget? Coba bayangin, ini gila sih. Buat pedagang kita, ngirim barang dari Jawa ke Papua itu ongkosnya bisa lebih mahal daripada ngirim barang yang sama ke Jepang atau Eropa. Nah, ketimpangan biaya logistik inilah yang mau diberesin sama tol laut, biar ekonomi bisa merata di seluruh Nusantara. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini soal mengubah cara kita berpikir secara mendasar. Selama ini, kita kan terobsesi banget sama yang namanya kecepatan. Tapi gimana kalau tujuan utama transportasi itu bukan cuma soal bergerak cepat, tapi soal mudah menjangkau? Nah, ini konsep yang lama, mobilitas. Intinya, kemampuan buat pindah dari titik A ke B. Fokusnya itu kecepatan dan efisiensi perjalanan. Pikirin aja jalan tol atau kereta cepat. Semuanya didesain biar kita bisa sampai lebih cepat. Sekarang, bandingkan sama konsep ini, aksesibilitas. Pertanyaannya beda, bukan seberapa cepat kamu bisa sampai, tapi apa aja yang bisa kamu jangkau. Ini tentang kemudahan kita buat mencapai tempat-tempat penting, ukuran sukses yang jauh lebih manusiawi kan? Peta ini ngejelasin konsep aksesibilitas dengan gamblang. Area yang berwarna itu nunjukin semua tempat yang bisa kita datengin dalam waktu 15 atau 30 menit dari satu titik. Jadi tujuannya bukan kecepatan maksimal, tapi seberapa banyak sih kesempatan entah itu kerjaan, sekolah, pasar, taman yang ada dalam jangkauan kita. Inilah inti dari desain kota yang baik. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh pikirin lingkungan tempat tinggalmu sendiri. Kalau tujuannya bukan lagi cuma biar lebih cepat, tapi biar hidup lebih baik dan lebih mudah, satu perubahan kecil apa yang menurutmu bisa bikin lingkunganmu jadi lebih aksesibel? Mungkin jalur sepeda yang aman? Atau warung sayur yang bisa dijangkau jalan kaki? Atau mungkin halte bus yang lebih dekat? Coba deh dipikirin. Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan.